Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bernama Alvaris Raji Galib, NIM A12 2025 Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi bisnis pada letter Cashworks. Adapun pembahasan dalam presentasi ini meliputi profil usaha, proses bisnis yang berjalan, analisis permasalahan menggunakan metode bisnis, serta usulan sistem informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional perusahaan. Letter Cashworks didirikan pada tahun 2016 oleh Ahmad Dafin dengan modal awal yang berasal dari keluarganya, atau lebih tepatnya dari ayahnya. Pada awal usaha ini masih berskala sangat kecil dan dikelola secara langsung oleh Ahmad Dafin dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2019, usaha ini mulai mengalami perkembangan yang cukup baik melalui strategi pemasaran dari mulut ke mulut, serta pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Memasuki tahun 2020 hingga sekarang, terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang cukup signifikan, sehingga perusahaan mulai melakukan ekspansi, menambah jumlah karyawan, serta beralih ke sistem organisasi yang lebih terstruktur dan profesional. Visi dari Letter Cashworks adalah menjadi penyedia jasa perawatan kendaraan yang terpercaya dengan mendepankan kualitas layanan, kecepatan pengerjaan, serta kenyamanan pelanggan. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, diantaranya yaitu menjaga kualitas pembersihan kendaraan dengan bahan yang aman, meningkatkan efisiensi waktu, layanan tanpa mengurangi kualitas, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada pelanggan, mengikuti perkembangan teknologi dan peralatan otomotif, serta menjaga integritas dan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Hal ini juga didukung oleh slogan perusahaan, yaitu bukan sekerja cuci tapi merawat sepenuh hati, yang mencerminkan komitmen terhadap layanan. Lanjut. Struktur organisasi pada Letter Cashworks terdiri dari beberapa utama yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama ada ada kepala usaha, bertanggung jawab dalam memimpin keseluruhan kegiatan operasional serta mengambil keputusan strategis. Bagian akunting dan manajemen bertugas dalam mengelola keuangan, melakukan pencatatan, serta menyusun laporan harian maupun bulanan. Koordinator berperan sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan, serta memastikan proses operasional berjalan dengan baik. Sedangkan karyawan merupakan bagian yang langsung melaksanakan pekerjaan di lapangan, khususnya memberikan layanan kepada pelanggan. Dengan adanya terstruktur ini, diharapkan tugas dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir. Lanjut. Proses bisnis yang berjalan saat ini dimulai ketika pelanggan datang melakukan pendaftaran layanan dengan memberikan data serta kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, karyawan mengerjakan layanan sesuai dengan permintaan pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketetapan waktu. Setelah proses layanan selesai, pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan layanan yang diterima. Kemudian koordinator melakukan pencatatan transaksi secara manual dan data tersebut akan direkap oleh akunting pada akhir hari. Namun, karena seluruh proses masih dilakukan secara manual, hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data. Lanjut. Di bagian analisis masalah pitches, berdasarkan hasil menggunakan metode pitches ditemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dari sisi perform,
Proses pencatatan manual menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan. Dari sisi information, data dapat tersebar di berbagai catatan menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan pengambilan keputusan secara cepat. Dari sisi ekonomi, penggunaan alat tulis secara terus-menerus menggunakan pemborosan biaya operasional. Dari sisi kontrol, belum adanya sistem pengamanan yang baik membuat data rentan hilang, rusak, atau bahkan dimanipulasi. Dari sisi efisiensi, terjadi duplikasi pekerjaan karena adanya pencatatan yang dilakukan lebih dari satu pihak. Dari sisi service, pelanggan tidak mendapatkan bukti transaksi dalam bentuk digital sehingga kurangnya memberikan nilai tambahan dalam pelayanan. Lanjut, kebutuhan sistem fungsional. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang memiliki fungsi utama. Pertama, sistem harus mampu mengelola data pelanggan secara digital dan tersimpan dalam database. Kedua, sistem harus dapat mencatat transaksi secara real-time tanpa perlu pencatatan manual. Ketiga, sistem dapat menghasilkan laporan rekapitulasi harian secara otomatis. Keempat, laporan keuangan dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat mobile oleh pemilik usaha. Dan kelima, sistem harus memiliki fitur manajemen hak akses agar setiap pengguna hanya dapat mengakses sesuai perannya. Lanjut, selain kebutuhan fungsional, sistem juga memenuhi beberapa aspek non-fungsional. Sistem harus memiliki tingkatan kendala yang tinggi agar dapat digunakan secara terus-menerus tanpa gangguan. Antarmuka sistem harus mudah digunakan agar dapat dipahami oleh semua pengguna, termasuk yang tidak memiliki latar belakang teknis. Keamanan sistem juga harus terjamin dengan adanya autentikasi dengan perlindungan data. Selain itu, sistem mampu berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan transaksi. Dan yang terakhir, sistem harus memiliki performa yang cepat dan responsif dalam memproses data. Desain proses bisnis yang baru. Pada sistem yang diusulkan, seluruh proses bisnis akan dilakukan secara digital. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran layanan melalui sistem, dan data akan langsung tersimpan ke dalam database. Karyawan akan menerima informasi pengerjaan melalui sistem sehingga lebih terorganisir. Proses pembayaran akan tercatat secara otomatis dan pelanggan akan mendapatkan bukti transaksi dalam bentuk digital. Selain itu, laporan harian akan dihasilkan secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak manajemen kapan saja. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional menjadi lebih cepat, akurat, dan efisiensi. Pada sistem yang diusulkan, seluruh proses bisnis akan dilakukan secara digital. Pelayanan dapat melakukan pendaftaran layanan melalui sistem, dan data akan langsung tersimpan ke dalam database. Karyawan akan menerima informasi pekerjaan melalui sistem sehingga lebih terorganisir. Proses pembayaran akan tercatat secara otomatis dan pelanggan akan mendapatkan bukti transaksi dalam bentuk digital. Selain itu, laporan harian akan dihasilkan secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak manajemen kapan saja. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional menjadi lebih cepat, akurat, dan efisiensi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.